Anda banyak masalah, butuh dukungan doa, ikuti Menara Doa Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom dengan meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda dalam doa. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 223 dengan tema Proses Pertumbuhan. Firman Tuhan diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, "Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang." Saudara, perumpamaan di Markus 4 ayat 26 sampai 29 adalah tentang penaburan benih dan proses pertumbuhan tanaman. Yesus mengatakan bahwa bagaimana benih ditanam akan mempengaruhi seberapa banyak tanaman yang akan tumbuh, dengan harapan bahwa benih tersebut akan tumbuh dan menghasilkan buah yang melimpah. Kedua, pertumbuhan benih sampai menjadi pohon berada dalam kuasa Allah. Manusia hanya tinggal merasakannya. Allah akan mengerjakan bagian utamanya, yaitu memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 7. Walau bukan manusia yang mengusahakan pertumbuhan tersebut, manusia dapat menikmati buahnya. Segala sesuatu akan berkembang sesuai prosesnya. Manusia adalah makhluk terbatas karena terikat dalam ruang dan waktu. Dengan perumpamaan ini, Yesus ingin membimbing umatnya agar dapat memahami cara kerja Allah yang agung dan mulia dalam kehidupannya. Manusia tidak dapat memperlambat ataupun mempercepat kehidupannya. Mereka hanya bisa menjalani setiap saat dengan penuh perhatian supaya mendapatkan kehidupan yang baik. Setelah benih ditaburkan di tanah, manusia sudah tidak lagi memiliki peran. Allah lah yang akan menyatakan kuasanya. Benih mulai bertunas, tunasnya makin besar, dan kemudian menjadi batang pohon yang makin membesar dan kuat. Kuasa Allah jugalah yang membuat benih itu menjadi pohon yang mengeluarkan buah. Ayat 27-28. Dalam kehidupan kita, perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa kita harus merawat persepsi positif dan menghargai proses. Karena selama kita mengikuti proses, kita melihat peningkatan yang merangsang pertumbuhan rohani dan perkembangannya. Kita juga diingatkan untuk tumbuh dan berkembang secara bertanggung jawab, karena setiap keputusan dan tindakan yang kita buat akan mempengaruhi hasil akhir yang kita dapatkan. Pada akhirnya, manusia akan menikmati hal yang baik dari Allah sesuai waktunya. Ayat 29. Bersyukurlah karena Allah berdaulat atas waktu. Ia memiliki otoritas sepenuhnya atas kehidupan kita. Tidak ada yang dapat mempengaruhinya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Semuanya ada dalam kehendaknya. Ini semestinya membuat kita berserah pada kehendaknya. Dan untuk itu memang dibutuhkan kesabaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan rohani kami. Bagaimana pertumbuhan itu ada dalam diri kami, Tuhanlah yang mempertumbuhkan, dan kami menikmati proses itu dengan taat dan takut akan Tuhan. Tolong Tuhan, bimbing kami untuk berjalan sesuai dengan arah yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.